jadi kali ini kita kembali ke bab 13 ya teman-teman, yaitu controlling access to file. Jadi di sini tuh ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu ada basic Linux permission, user group order, change ownership, change permission, execute permission, review chmod dengan number, count pada directory, lalu chmod pada directory. Nah, jadi di sini tuh kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu basic Linux permission. Nah, jadi di Linux itu terdiri dari 3 jenis ya teman-teman, yaitu ada read, terus read, execute. Nah, jadi di read itu merupakan izin untuk membaca pada file atau open, yaitu membuka ya teman-teman. Berarti kita itu bisa membuka dan melihat isi file tersebut. Sedangkan untuk pada direktori ini, read ini berarti kita itu bisa melihat daftar dari isi folder atau list ya teman-teman. Read itu berarti kita itu bisa mengedit atau memodifikasi isi file tersebut. Sedangkan pada directory, jadi read ini berarti kita bisa menambahkan atau menghapus file di dalam folder. Nah, sedangkan execute itu merupakan izin untuk menjalankan atau run ya teman-teman. Di sini pada file untuk run execute ini berarti file tersebut bisa dijalankan, sedangkan pada directory ini, execute ini berarti kita bisa masuk ke dalam folder menggunakan perintah cd. Oke teman-teman, ini kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu user group order. Langsung saja ini kita masuk ke debiannya. Jadi di materi yang kedua itu kita masih sama ya teman-teman seperti di materi yang pertama, yaitu basic Linux permission. Jadi di sini tuh kita akan lihat nih pada ls min file, lalu enter. Di sini tuh kita akan fokus di desktop ya teman-teman. Nah, pada desktop ini tuh ada 3 bagian, yaitu di sini ada drwxr, terus kemudian rx. Nah, untuk drwxr-nya itu merupakan awal dari permission user ya teman-teman. Kemudian untuk yang kedua ini ada XR, ini tuh merupakan permission group ya teman-teman. Sedangkan yang ketiga itu ada X, merupakan permission untuk order. Misalkan kita itu sebagai user, kita itu akan memiliki hak aksesful untuk desktop. Kalau misalkan kita grup itu, kita hanya bisa melihat dan mengeksekusinya saja. Kalau untuk XF juga begitu dengan WXR itu hanya bisa mengeksekusinya saja dan melihat ya teman-teman. Jadi kita itu tidak bisa melakukan editingnya. Teman-teman, ini kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu change ownership ya teman-teman. Jadi ini kita langsung saja masuk ke debiannya. Pada materi yang ketiga ini, tampilannya itu masih utuh seperti pada tampilan materi yang kedua ya teman. Jadi di sini itu terdapat dua nama Saskia ya teman-teman ya. Jadi yang pertama ini, yang ini baris pertama ini tuh Saskia ini tuh sebagai username, sedangkan yang kedua ini tuh adalah grup ya teman-teman. Jadi di sini tuh saya akan mencoba mengganti ownership-nya atau kepemilikannya dari Saskia titik txt ini menjadi milik Saskia 1, lalu grup 1 juga dengan ketik perintah chow. Lalu nama usernya itu diganti pemilik. Di sini tuh saya akan masukkan ke user Saskia 2. Lalu titik 2. Kalau udah grup 1 Saskia titik txt. Nah, ini kalau sudah, kemudian tuh kita enter. Di sini kita ketikkan perintah ls min l, kalau udah enter. Nah, jadi untuk Saskia titik txt itu sudah berganti kepemilikan atau berganti user pemilik dan grup pemilik. Di sini tuh yang tadinya Saskia itu akan menjadi Saskia 2, lalu di sampingnya itu menjadi grup 1. Nah, di sini tuh kita akan coba masuk ke dalam user Saskia 2 dengan ketik perintah Saskia 2. Lalu enter. Di sini
saya itu akan coba melakukan perintah nano. Nah, terus ya titik txt, terus kalau udah enter. Nah, contoh satu, lalu kemudian bisa ketikkan lagi contoh dua. Kalian kalau udah ketikkan contoh satu, contoh dua, kalian bisa ketikkan ctrl oh, lalu enter ctrl x. Nah, oke, kalau sudah ketikkan cat, kemudian ria titik txt. Lalu kalau sudah ini kita enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk contoh satu dan contoh duanya. Kita akan kembali ke VI biasa ya teman-teman, dan perintahnya seperti tadi. Itu su kita. Lalu kalau udah ini enter, masukin passwordnya. Lalu kalau udah enter, ini kita bisa ketikkan cd slice home slice Avia. Terus kalau udah enter, teman-teman sini kita coba ls min l. Lalu kalau udah enter, ini untuk via titik txt itu untuk pemilik itu hanya sepemiliknya saja ya teman-teman. Untuk grup itu hanya memiliki mesin untuk membaca. Di sini itu bukan merupakan user miripnya dan bukan merupakan anggota dari grup miripnya. Lalu di sini kita bisa cek terlebih dahulu. Kita ketikkan ID Lavia. Kalau udah enter, jadi di sini tuh kita tidak masuk ke dalam grup satu ya teman-teman. Sepertinya kalau misal kita cek nano via titik txt. Terus kalau udah enter, nah apabila di sini ada tulisan permissionnya, jadi dia ini tidak memiliki permissionnya. Kalau mau keluar teman-teman bisa ketikkan, kalian bisa ketikkan ctrl x. Nah sudah, kemudian di sini itu nanti akan keluar. Kita coba cek get via titik txt, terus enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi tulisannya itu tidak berubah ya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk user pemilik itu memiliki mesin untuk melihat dan melakukan editing. Kemudian yang grup itu hanya bisa membaca saja. Untuk yang itu juga sama ya, baca saja. Jadi user itu merupakan yang ini ya. Ini teman-teman. Dan yang grupnya itu namanya Avia juga sama. Nah, untuk yang termasuk ke dalam nama kedua ya teman-teman. Jadi kalau selain yang nama tadi kita ubah itu namanya ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini kita langsung saja masuk ke materi yang keempat, yaitu change permission. Ini kita masuk ke bagian ya. Nah itu kita langsung saja masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan ketikan sumin, lalu enter. Di sini kita masukin passwordnya, terus enter. Setelah itu masukkan passwordnya, di sini kita bisa ketikkan cd slice home slice Avia. Lalu enter. Setelah itu di sini kita ketikkan ls min l ya teman-teman. Lalu enter. Di sini kita itu akan fokus
ke yang via titik txt. Di sini kita untuk coba information ya. Dan ini kita akan mengganti permissionnya dengan ketikan chmod lalu o plus w. Setelah itu kita kasih nama titik txt. Nah, lalu kalau sudah kita enter. Lalu kita ketikkan perintah ls min l lalu enter. Nah, di sini untuk nah, di sini untuk RW itu sudah ganti ya teman-teman. Di sini kita akan coba membuat sebuah file dalam via titik txt ya teman-teman. Kita ketikkan nano via titik txt terus enter. Di sini kita tambahin contoh. Nah, di sini yang dari tiganya kita hapus, yang contoh tiganya kita hapus dan sisakan satu saja ya teman-teman. Ini juga dihapus. Jika satu saja, akan saja mulai saya coba di satu kertas. Lalu kalau sudah kita ctrlx y lalu enter. Lalu kita ketikkan get via titik txt. Terus kalau udah ini kita enter. Nah, di sini munculnya itu hanya contoh satu ya teman-teman, karena yang contoh 2 dan contoh 3-nya itu sudah kita hapus. Nah, di sini sudah. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk materi yang keempat. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu execute permission. Ini langsung saja kita masuk ke Debian ya teman-teman. Di sini sebelumnya itu kita masuk ke dalam root dengan perintah su lalu enter. Dan di sini kita ketikkan nano nano c titik s h. Lalu kalau sudah enter, di sini setelah masuk itu kita ketikkan x o h lalu word.
Just terus nama itu disertifikatkan. Ini lalu kita akan X, Y, lalu enter. Setelah itu di sini kita itu akan coba ketik titik slash titik titik SH. Terus kalau sudah ini enter. Nah, jadi ini itu akan muncul permission edit seperti ini ya teman-teman. Lalu kita ketikkan saja plus min L. Terus enter. Nah, di sini ini di sini ininya tuh sudah seperti ini ya teman-teman. Untuk CS mesinnya ini. Nah, berarti ini itu tidak bisa karena tidak ada ini ya teman-teman. Di sini kita akan coba masuk ke cd size home size ya. Terus enter. Sini kita akan coba masukkan lagi variabel jadi size home size ya size. Terus enter. Kita masuk ke root terlebih dahulu. Sini kita ketik dulu Avia. Terus kalau sudah enter, masukin passwordnya. Nah, di sini kita akan menambahkan execute pada user. Di sini kita sudah masuk ke root terlebih dahulu dengan ketikan sumin, lalu kita masukin passwordnya dan di sini kita ketikkan cd size home size ya. Terus enter. Setelah itu di sini kita ketikkan chmod plus x y titik sh. Jadi kenapa di sini saya langsungkan masukkan plus x itu karena saya di sini tidak masukkan plus x maupun o plus x maupun g plus x ya teman-teman, karena saya akan mengubahnya semua. Jadi saya dengan plus x teman-teman. Lalu kita enter. Setelah itu kita ketik ls plus l min l lalu enter. Nah, jadi seperti ini tampilannya ya teman-teman. Nah, di sini kita coba cek lagi untuk dot slice d titik sh. Terus kalau udah enter. Nah, di sini itu sudah ada tulisan hello world seperti ini ya teman-teman. Jadi itu tandanya sudah bisa ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang keenam, yaitu review chmod. Di sini saya akan coba menghapus semuanya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita akan coba menghapus execute permission ya teman-teman. Di sini dengan ketikan
ls min l lalu enter. Oke, di sini kita akan coba hapus yang R pada via titik txt ya teman-teman. Lalu dengan ketikan mod nol min w via titik txt lalu enter. Setelah itu kita akan coba ls min l lagi, min l enter. Nah, ini untuk via titik txt nya itu pada di ordernya itu sudah hilang ya teman-teman. Jadi kalau chmod itu tidak hanya untuk menambahkan sebuah permission saja ya teman-teman, tetapi untuk menghilangkan sebuah permission juga bisa ya teman-teman. Oke, jadi ini kita bersihkan dulu. Intinya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi intinya itu kalau user itu lambangnya O, kalau orbit itu lambangnya O, kalau grup itu WR itu W dan execute itu X ya teman-teman. Jadi untuk menghafalnya itu cukup mudah. Itu dari huruf depannya, tetapi kecuali yang execute itu menggunakan X ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketujuh, yaitu chmod dengan number. Di sini kita bisa ketikkan number. Di sini itu tandanya untuk execute. Kita bisa pakai tanda pagar, lalu execute. Terus teman-teman, tandanya itu satu, lalu enter. Kalau write itu kalau write itu 2, dan kalau write untuk write itu 4 teman-teman. Lalu enter. Lalu di sini kita akan coba masuk ini, lalu enter. Sini masukkan passwordnya, enter. Lalu ls min l enter. Jadi lalu ketikkan ls min l enter. Di sini kita fokus ke yang file via titik txt ini ya teman-teman. Lalu di sini kita akan mengupload dari yang user group, dan ini itu yang user itu menjadi execute, write, dan write. And kalau yang group itu di sini saya akan mengubahnya untuk execute, dan saya akan mengubahnya
word saja. Nah, untuk yang order itu hanya word saja ya teman-teman. Jadi di sini kita ketikkan Cemhamut. Cemhamut, Cemhamut 7, 7, 6. Lalu untuk yang ordernya itu saya hanya menambahkannya 4, 7, 6, 4 via titik txt. Lalu enter. Lalu kita ketik ls min l lalu enter. Nah, ini di sini sudah berubah ya teman-teman. Yang seperti tadi kita rubah, yang user itu ada WR dan execute. Nah, untuk yang grupnya itu ada read dan write, read dan read saja ya. Teman-teman, kita lanjut ke materi yang ke-8, yaitu on pada directory. Di sini itu kita akan membuat seperti yang tadi. Di sini kita akan fokus pada yang dirp ya, teman-teman. Di sini kita akan coba menggantinya seperti yang tadi, yaitu chon apia dirp. Lalu kalau sudah enter, lalu ls min l dirp, enter. CHOWM siap apabila sini kita ketikkan CHOWM apabila terus titik 2 apabila dirp, kalau enter. Di sini kita langsung ketik ls min l dirp. Mila isunya tiba-tiba ia menemukan gunaan aneh. Tapi saat dirp, batu biasa. lalu enter. Sesuatu berwarna putih. Saat babu membukanya itu adalah giliran emas. Nah ya, Kecil. ini yang banyak. Ini di dalam. Jika menemukan kertas lotre, bisa jalan. Milo melihat batu putih. Ternyata hanya sabun. Anda bisa besar sekali. Jadi ini seperti ini ya teman-teman munculnya. Jadi kalian ini untuk mengubahnya ini masih utuh. Untuk mengubahnya itu di sini kalian bisa ketikkan CHOWN terus name Saat Milo ke tepi sungai help. Help here B. Lalu kalau sudah enter, nah di sini kalian bisa ketikkan min f ini di CH min what
Avia, terus titik dua, Avia, terus BB. Terus kalau udah enter, kita ketik ls, s min l, enter, dan nanti ls min l, Kepala babi buta. l, year, year, lalu enter. Nah, di sini tuh nanti namanya akan berganti dengan Avia ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini kita akan masuk pada materi yang terakhir, yaitu chmod pada directory. Ini kita itu akan fokus pada dir A ya teman-teman. Dir A. Dir A teman. Nah, di sini pada materi yang ke-9 atau terakhir, kita itu akan fokus pada dir A ya teman-teman. Di sini kita akan coba ketikkan ls dir ls min l dir A. Lalu kalau udah enter, di sini untuk usernya itu kan ada ini ya, rw r itu teman-teman, jadi itu super lengkap. Jadi di sini kita akan menambahkan w dan teman-teman dengan ketikan chmod w chmod kita akan menambahkan chmod w. Ini kita ketikkan chmod o, lalu sama dengan o plus w dir a, lalu dir a, lalu enter. Ketikkan ls min l, lalu enter. Tapi ini sangat keras untuk guys. Dan jika tidak gitu ya, berapa kali kita bisa bikin guys. Nah sekarang sama juga panas itu juga bikin ya. Wah guys, ini harus yes. Nah, lalu Lagi yang besar itu guys. di sini Kita cek lagi ya. Kita cek lagi guys. Wah guys, ini sesuatu aneh guys. Ini macam apa ini guys? Ini macam apa ini? Kalian dari guys. Itu sebenarnya dari suara. Seperti dari sini guys. Dan bilang guys ya, apakah kita harus masuk ke dalam guys? Jadi kita harus bilang guys. Assalamualaikum. Guys, di sini banyak teman-teman guys. Nama ini risalah satu tiba-tiba apa ini? Ya cuma kan guys. Tuh, lihat guys. Masih ada suara guys. Saya mau ngomongin guys. Ini cuma ini guys. Nah, tidak guys. Percaya guys. Ibarat guys. Ya, coba ya.
Nah, lalu ini untuk hasilnya itu yang dir A itu sudah menjadi DRWXR ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk penjelasan yang materi yang terakhir, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.